Ya teman-teman, selamat datang. Ini konten terbaru kita. Kita juga lagi cari nama sebenarnya yang cocok. Ngobrol terkait keseharian Beetroot Foundation. Kita jelasin tentang programnya Beetroot Foundation. Kita jelasin daily activity-nya Beetroot Foundation. Kita jelasin apapun sebenarnya terkait masalah pemuda, terkait keresahan kita, terkait ya apapun lah yang bisa kita ngobrolin. Kita berangkat ke Madura. Kalau misal ditanya tujuannya apa sih sebenarnya kita berangkat ke Madura, yang paling utama adalah tujuannya kita adalah sowan. Sowan itu adalah kita datang ke kediaman ulama, kediaman ustadz, kita minta doa, kita minta nasihat, dan kita juga minta arahan seperti itu. Nanti juga mungkin ada sesi kita ngisi materi ya di salah satu BMT yang baru tumbuh juga, namanya BMT Makin Amin gitu. Kebiasaan atau habit untuk meminta nasihat dan doa kepada para ulama seperti itu yang menurut saya sekarang menjadi sebuah hal yang langka. Nah gitu, hampir punah ya Yan ya. Jadi hampir punah gitu. Saya tuh melihat orang sekarang itu ketika ingin datang ke rumah seseorang, datang ke rumah ulama gitu, inginnya itu pasti ada sesuatu gitu. Ya nggak ya nih. Pasti kalau misalnya katakan orang ingin lagi sedih gitu kan ya, lagi sedih atau lagi ada masalah. Ini bentar, berat banget. Bentar. Lagi sedih, lagi ada masalah, lagi butuh bimbingan ta'aruf gitu. Mungkin itu pasti datang ke ustadz atau ke ulama gitu. Harusnya kita sebagai seorang pencari ilmu, sebagai seorang pemuda, kita lagi ada masalah maupun tidak ada lagi ada masalah gitu. Kita perlu yang namanya silaturahim, perlu yang namanya doa para ulama. Dulu itu waktu saya kecil gitu, saya sering sama almarhum bapak saya sama ibu. Itu sering ketika ada waktu luang, nganggur gitu, itu liburannya gitu ya sowan ke ulama, ke kiai-kiai yang ada di desa gitu. Minta doa, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kan waktu itu saya SD ya, semoga diberikan kepintaran, keberkahan ilmu. Terus kalau lebih teknisnya sih semoga bisa naik kelas gitu. Nah itu culture dulu seperti itu. Sekarang mungkin di era yang serba katanya modern ini gitu, hal-hal yang seperti itu ditinggalkan. Padahal harusnya kita sebagai seorang pemuda, sebagai penuntut ilmu tentunya ya, kita butuh doa-doa para guru kita butuh doa para asatidz kita, ustadz kita. Agar kenapa sih ya, terkadang ya kita sebagai seorang manusia ya, terkadang bukan doa kita yang dikabulin kan gitu ya nih. Bukan doa kita yang akan diijabah gitu. Bisa jadi doa orang lain gitu, dan orang lain adalah guru kita gitu. Kita kan asyik gitu. Dan itu nanti kita mendengarkan nasihat beliau, kita mendengarkan arahan beliau gitu. Karena salah satu haknya seorang manusia itu adalah mendapatkan nasihat. Ketika ada manusia yang lain datang ya meminta nasihat, wajib gitu, diberikan nasihat atau mendapatkan nasihat. Nah gitu. Dan sekarang itu orang itu dengan nasihat itu sangat, karena karena orang itu sudah menganggap sebuah nasihat itu menjadi kritik. Terakhir ya, sebentar, saya tuh kalau sopan terakhir sebenarnya kan kalau saya kan dari pondok pesantren sih Mas gitu. Kalau ke pondok pesantren, kalau kembali ke pondok itu pasti sowan, pasti harus wajib sowan gitu ya. Tadi mewajibkan diri lebih tepatnya. Kalau diwajibkan kan ada aturan gitu, enggak, itu mewajibkan diri. Karena memang ya kita itu guru itu tidak ada mantan Mas. Mantan guru nggak ada mantan guru. Kalau mungkin mantan nggak yang gitu, guru itu nggak ada mantan. Jadi setiap selama ada seseorang manusia mulia yang pernah memberikan ilmu kepada kita, selamanya itu juga menjadi guru kita. Meskipun secara aktivitas kita sudah tidak lagi menimba ilmu dengan beliau gitu, dengan dia gitu. Maka seluruh doanya itu makbul itu gampang terijabah ya gitu. Seperti itu sih. Sowan itu diterapin sekarang. Penting. Malah menurutku
harus orang itu harus apa namanya, harus mewajibkan diri gitu loh, mewajibkan diri untuk nyambung lagi silaturahim terhadap ustadz gitu, terhadap guru yang pernah memberikan ilmu gitu. Karena kenapa sih, salah satu syarat ilmu itu berkah itulah ridho, ya kan? Ridho dari guru kita, dari ustadz kita. Nah, dari ridho itu kan bisa didapat ketika guru itu senang gitu loh dengan kedatangan kita menandakan bahwasanya kita itu nggak lupa gitu dengan jasa-jasa ustadz kita, jasa-jasa guru kita, seperti itu gitu. Makanya ya tadi ya, kenapa ya, di sebuah zaman yang serba materialistik gitu, kalau bahasa saya, yang hanya yang sesuatu itu harus dimaterialkan gitu, harus sesuatu itu harus ada value-nya gitu. Maka menurut saya ini, kita sebagai seorang muslim harus kuat menjaga apa namanya ya, ajaran kita gitu, menjaga budaya kita, menjaga culture kita, seperti itu. Yang itu tidak hanya tentang materi gitu, tidak hanya tentang uang, tidak hanya tentang banyak gitu. Akhlak kita, adab kita, dan lain sebagainya. Cari buah tangan. Ya, karena memang ada adabnya sih, seperti itu sih. Dulu itu gini Mas, dulu itu malah guru itu nggak dibayar gitu. Enggak. Dulu itu saya masih ingat waktu SD gitu ya, entahlah dibayar, bukan SD, TK, saya lupa, TK gitu. Itu wali murid itu membayar gurunya, membayar ustadznya itu bukan dengan uang gitu, tapi dengan barang. Nah gitu, waktu panen ya dikasih, katakan panen jagung kan ya, datang ke rumahnya bawa jagung gitu. Waktu panen buah-buahan mangga, datang ke rumah gurunya bawa mangga, seperti itu. Jadi nggak ada bayaran itu kan, gitu. Makanya ini untuk menyambung bukan nyambung juga sih, karena memang kita ingin membawa buah tangan gitu, yang itu bentuknya adalah buah. Jadi kita ke pasar Pucang dulu, kita cari parsel buah untuk oleh-oleh kepada para asatid kita, seperti itu. Berarti nanti bisa ada, selain buah tangan itu ikan tangan gitu. Ada buah, ada ikan, ada pohon, ada pasarnya sudah di depan. Ayo kita mencari buah untuk para asatid. Ini udah sampai ya nih. Ya, kita sampai di BMT Makin Amin. Jadi insya Allah nanti di sini kita mau sharing tentang manajemen organisasi, sharing tentang fundraising, sharing tentang program. Yang itu nanti semuanya harapannya adalah bisa untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Turun. Makanya di sini kita harus mencari jalan, kita harus mencari kerangka berpikir, karena memang kita kecil boleh, tapi mindset kita nggak boleh kecil. Angan-angan kita nggak boleh kecil. Plan jauh ke depan kita nggak boleh kecil. Kita sekarang kecil. Seperti itu. Perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada dalam rangka acara kebaikan, acara lillahi ta'ala, maka semuanya itu akan sia-sia, akan hanya berkumpul di dunia tapi berpisah di akhirat. Ya, kita tidak menginginkan itu.
Kita menginginkan kita berkumpul, berteman di dunia pun juga begitu, nanti ketika sudah di surga kita juga bareng-bareng. Ketika misalkan toh ada yang tidak ada di surga, bisa kita tarik nanti dengan izin Allah Ta'ala, kita bisa menarik saudara kita yang tidak di surga. Ya alhamdulillah, tadi kita sudah selesai sowan ke Ustadz Khairul. Ustadz Khairul itu tadi belum jelasin ya Ustadz Khairul itu siapa ya, mungkin ya teman-teman ada beberapa yang belum tahu Ustadz Khairul itu siapa. Jadi Ustadz Khairul itu beliau itu adalah pengasuh, pengajar di program kelas hadis kita di Patriot Foundation. Beliau pemegang banyak sanad, terutama sanad kitab Bulughul Maram dan Arba'in Nawawi. Beliau juga hafal Al-Quran mas. Jadi kita silaturahim dan juga minta doa kepada beliau. Alhamdulillah tadi sanad nasihat dari beliau luar biasa. Yang itu juga men-touch iman ya. Jadi orang itu menyikapi nasihat itu harus menjadi apa ya? Ketika kita seperti orang lapar gitu loh mas. Jadi seperti orang lapar yang di situ dihidangkan sebuah makanan, itu dilahap dengan pelan-pelan, dinikmati, akhirnya perutnya terisi. Harusnya orang seperti itu kalau menyikapi nasihat gitu. Jadi harus didengarkan dengan pelan, didengarkan dengan sesama, dimasukkan ke dalam akal pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kenapa nasihat itu bisa mempengaruhi gitu, dan bisa mengubah banyak hal di dalam diri kita, menambah keimanan, menambah semangat, mengikhlaskan hati seperti itu. Nah itu gunanya nasihat. Sebenarnya Ustadz Khairul juga kan sebenarnya kan masih muda juga sebenarnya, ya masih sama lah seumuran kita semua. Nah itu cuma kan itu tadi yang membedakan orang itu kan bukan umurnya mas, tapi ilmunya gitu. Kata-kata yang klik dari Ustadz Khairul tadi. Nah, ini nih sebenarnya tadi waktu beliau cerita bahwasanya pada waktu itu ketika zaman para sahabat yang sudah senior, yang umurnya sudah tua, lebih memilih untuk berdiam diri di rumah gitu. Udahlah aku udah tua, aku udah diam diri di rumah aja. Tapi menyuruh anak muda yang itu berdakwah, menyebarkan ke masyarakat, ke luar negeri, mungkin ke luar kota, ke luar Madinah. Tapi turunlah ayat bahwasanya menegur gitu. Bahwasanya dakwah itu, perjuangan ini itu bukan terbatas oleh umur, tapi wajiban kita semuanya. Jadi bukan hanya untuk orang yang muda gitu, tapi untuk bahkan orang-orang tua pun tetap harus berdakwah, harus menyebarkan manfaat. Karena gitu, jangan hanya dia. Nah, apalagi orang yang muda seperti kita gitu ya kan, yang diberi Allah keberanian, diberi Allah tenaga yang masih besar, diberi Allah waktu yang masih longgar seperti itu. Jadi otomatis tidak ada sebuah alasan syar'i di dalam diri kita, atau mungkin mencari-cari alasan syar'i agar kita berdiam diri. Nah, itu menurut saya yang paling nancep di dalam diri saya seperti itu. Nah, setelah ini kita mau menuju ke Ustadz lagi mas. Kita ke Ustadz lagi. Ustadz siapakah itu? Yaitu yang sudah juga sangat terkenal di beberapa kalangan ya, terutama di teman-teman yang penggiat Al-Quran seperti itu. Nah, siapa nanti habis ini? Ustadz Baidum Maknun. Beliau yang biasanya ngisi Quran klinik di Patriot Foundation, program Quran for Youth. Kami meminta nasihat beliau, meminta doa beliau. Alhamdulillah adem. Gitu. Jadi efek setelah meminta nasihat para asatid itu ya apa ya? Ada adem gitu. Terus kita diingatkan lagi, terutama ke saya tadi, Mas Zain, ayo hafalannya Mas Zain, hafalannya. Gitu. Ya alhamdulillah ya, mungkin itu juga apa ya, sebuah nasihat itu terkadang ya, bahkan malah sering sesuai dengan kebutuhan kita yang tidak kita sadari gitu ya. Jadi kan terkadang kita tuh, katakan tubuh kita ini butuh sesuatu gitu, tapi kan kita nggak sadar gitu, tanpa ada diagnosa, katakan diagnosa dulu gitu.
katakan kok tiba-tiba aku linu ya, kenapa ya, cek dulu baru ternyata asam urat gitu. Nah kadang nasihat seperti itu, kita tidak tahu kenapa kok hati kita mungkin gersang katakan, atau pikiran kita kok sering melayang-layang kemana-mana seperti itu. Dan nasihat itu datang, kamu mungkin butuh ini ya, tadi seperti itu, mungkin hafalannya harus ditambah, mungkin hafalannya harus dikencengin lagi dan sebagainya. Ya pasti ini masih banyak asatid di Patriot Foundation yang harus kita silaturahimi, kita soani seperti itu. Ya ini kita juga pengennya nggak hanya di Surabaya ya, tapi ke luar Surabaya, ke wilayah yang lain, provinsi yang lain, ke Jakarta, ke Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah semoga kita di next konten ya, kita ngobrolin tentang program-programnya Patriot Foundation yang lain, bukan hanya tentang safar seperti ini gitu, tapi tentang program-program yang lain ya. Kita banyak program mager, program santunan anak yatim, program transforma, nongkrong bareng, meet up, program kajian, main ke masjid, ladies class, program mendengar, dan banyak sekali program di Patriot Foundation yang insya Allah nanti akan kita klik di konten ini ya, yang nggak tahu belum ada namanya ya, nanti kita cari namanya pokoknya. Sip.